It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami di mata kuliah Bu Fitri Amelia Eskom Mkom. Di sini kami akan memperkenalkan diri lagi. Saya Mulia Partonan Siregar. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi, yaitu pengenalan perangkat lunak simulasi. Pertama, kita pahami dulu apa itu simulasi. Simulasi adalah proses meniru atau mempresentasikan operasi dunia nyata dengan menggunakan model. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memprediksi bagaimana suatu sistem akan berperilaku. Contoh nyatanya seperti simulasi lalu lintas untuk melihat kemacetan, simulasi cuaca untuk perakiraan, atau simulasi manufaktur untuk perencanaan produksi. Perangkat simulasi adalah software yang kita gunakan untuk membuat model sistem, lalu menjalankan simulasi tersebut. Dengan perangkat lunak ini kita bisa memvisualisasikan skenario, menguji berbagai kondisi, dan mencari solusi optimal. Jadi, software simulasi sangat membantu menganalisis sistem yang kompleks. Baik, kita akan masuk perangkat lunak simulasi. Perangkat lunak simulasi punya beberapa jenis, diantaranya yang pertama simulasi distrik seperti arena atau simul 8, digunakan untuk sistem yang berubah pada titik waktu tertentu. Dan yang kedua, simulasi kontinu seperti MATLAB atau Simulink, digunakan untuk sistem dengan perubahan berkelanjutan, misalnya simulasi rangkaian listrik. Dan yang ketiga, simulasi berbasis agen seperti NetLogo atau AnyLogic, cocok untuk simulasi sosial atau biologi. Yang keempat, simulasi 3D atau virtual reality seperti Unity atau Unreal Engine sering digunakan untuk pelatihan berbasis VR. Dan ada pun contoh dari perangkat lunak ialah dari software yang paling populer digunakan antara lain Arena untuk simulasi manufaktur atau logistik, MATLAB dan Simulink banyak dipakai di bidang teknik untuk sistem kontrol. Genesis biasa digunakan untuk simulasi fisika seperti aliran fluida atau kekuatan material, dan NetLogo sering digunakan untuk memodelkan perilaku agen dalam populasi seperti penyebaran penyakit. Kelebihan perangkat lunak ialah yang paling utama. Perangkat lunak simulasi yaitu bisa menghemat biaya eksperimen nyata. Simulasi juga aman karena kita bisa menguji skenario ekstrim tanpa risiko. Hasilnya bisa divisualisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, simulasi fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi simulasi juga memiliki kekurangan. Pertama, simulasi membutuhkan data dan model yang akurat. Kedua, perlu keterampilan khusus untuk mengoperasikan software. Ketiga, beberapa software simulasi memiliki biaya lisensi yang mahal. Dan terakhir, hasil simulasi sangat bergantung pada asumsi yang kita buat dalam model. Contoh penerapan perangkat lunak simulasi biasa kita temukan di berbagai bidang. Di industri digunakan untuk mendesain jalur produksi agar lebih efisien. Di transportasi untuk merencanakan lalu lintas agar mengurangi kemacetan. Di bidang kesehatan digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit. Di pendidikan bisa digunakan untuk pelatihan berbasis simulasi seperti simulasi penerbangan. Jadi kesimpulan video ini ialah perangkat lunak simulasi sangat membantu kita untuk mempelajari sistem yang kompleks, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun, penggunaannya perlu didukung dengan keterampilan yang analisis yang baik agar hasilnya akurat dan bermanfaat.
pagi minum kopi. Hidup Jokowi.